Jangan lupa subscribe agar tidak ketinggalan kisah-kisah rumah tangga penuh pelajaran setiap hari. Namaku Twin. Sejak kecil aku selalu diajarkan bahwa setiap anak adalah anugerah. Laki-laki maupun perempuan, keduanya sama berharganya. Karena itu, aku tidak pernah membayangkan bahwa setelah menikah, aku justru bertemu dengan seseorang yang mengukur nilai seorang bayi hanya dari jenis kelaminnya. Orang itu adalah mertuaku sendiri, Bu Endang. Aku menikah dengan suamiku, Arga, karena saling mencintai. Kami bukan pasangan yang kaya. Di awal pernikahan, kami bahkan masih tinggal di rumah sederhana yang berdiri di samping rumah Bu Endang. Meski hidup pas-pasan, kami selalu merasa cukup. Arga adalah suami yang penyayang. Ia tidak pernah membiarkanku mengerjakan pekerjaan rumah sendirian. Kalau sedang libur, ia ikut mencuci piring, menyapu halaman, bahkan memasak mie goreng favoritku. Hal-hal sederhana itu membuatku merasa sangat bahagia. Berbeda dengan Arga, Bu Endang adalah sosok yang keras. Ia sangat memegang adat keluarganya. Anak laki-laki adalah penerus nama keluarga. Sedangkan anak perempuan nantinya hanya akan mengikuti keluarga suaminya. Kalimat itu sering sekali kudengar. Awalnya aku menganggapnya hanya pendapat orang tua. Aku tidak pernah mempermasalahkannya. 2 tahun setelah menikah, aku akhirnya dinyatakan hamil. Hari itu menjadi hari paling membahagiakan dalam hidup kami. Arga langsung memelukku erat. "Terima kasih," katanya sambil menangis haru. Aku ikut menangis. Kami mulai membayangkan seperti apa wajah bayi kami nanti. Kami tidak pernah peduli apakah anak kami laki-laki atau perempuan. Yang kami inginkan hanya satu. Bayi itu lahir sehat. Saat Bu Endang mengetahui aku hamil, ia terlihat sangat senang. Namun ada satu kalimat yang membuatku sedikit tidak nyaman. "Semoga laki-laki ya." Aku hanya tersenyum. "Amin, Bu." Beliau melanjutkan, "Soalnya keluarga kita butuh penerus." Aku kembali hanya mengangguk. Di dalam hati aku berdoa, semoga nanti siapapun anakku, ia tetap diterima dengan penuh kasih sayang. Kehamilanku berjalan cukup berat. Aku beberapa kali mengalami pendarahan ringan. Dokter menyarankan agar aku lebih banyak beristirahat. Arga langsung mengambil alih banyak pekerjaan rumah. Ia bahkan sering pulang lebih cepat demi menemaniku kontrol kehamilan. Namun, setiap kali melihat Arga membantuku, Bu Endang selalu berkomentar, "Laki-laki kok disuruh kerja dapur?" Arga hanya tersenyum. "Ini anak saya juga, Bu." Jawaban itu biasanya membuat Bu Endang memilih diam. Memasuki usia kandungan 7 bulan. Kami melakukan pemeriksaan USG. Dokter tersenyum sambil berkata, "Selamat. Sepertinya bayinya perempuan." Aku langsung menoleh kepada Arga. Kami sama-sama tersenyum bahagia. Arga bahkan mencium keningku. "Anak perempuan juga cantik," katanya. Namun, saat kami pulang dan memberitahu Bu Endang, senyum di wajah beliau perlahan menghilang. "Perempuan?" "Iya, Bu," jawab Arga. Bu Endang menghela napas panjang. "Iya, padahal ibu berharap laki-laki." Aku mencoba tersenyum. "Enggak apa-apa, Bu. Yang penting sehat." Beliau justru menjawab dengan nada datar. "Kamu belum mengerti. Kalau perempuan, nanti keluarga kita nggak punya penerus." Kalimat itu menusuk hatiku. Namun aku memilih diam. Setelah cucunya lahir nanti, perasaan beliau pasti berubah. 9 bulan kemudian, aku melahirkan seorang bayi perempuan yang sangat cantik. Tangis pertamanya memenuhi ruang bersalin. Air mataku langsung mengalir. Arga memelukku sambil berkata, "Terima kasih. Kamu sudah memberikan hadiah terindah buat aku." Kami sepakat memberi nama putri kami, Alea. Saat pertama kali menggendong Alea, aku merasa seluruh rasa sakit selama proses persalinan terbayar lunas. Aku yakin, tidak ada kebahagiaan yang lebih besar daripada memeluk anak sendiri. Namun kebahagiaan itu tidak berlangsung lama. Karena beberapa jam kemudian, Bu Endang datang ke rumah sakit. Beliau melihat Alea dari kejauhan, lalu mengucapkan satu kalimat yang membuat hatiku benar-benar hancur. "Ternyata benar perempuan." "Enggak apa-apa, nanti lahirkan lagi sampai dapat anak laki-laki." Ucapan Bu Endang membuat ruang rawat inap mendadak terasa dingin. Aku masih berbaring lemah di tempat tidur setelah proses persalinan. Di pelukanku, Alea sedang tertidur dengan wajah yang begitu tenang. Aku menatap putriku. Bagaimana mungkin? Bayi yang baru beberapa jam melihat dunia sudah menerima penolakan hanya karena ia terlahir sebagai perempuan? Arga yang berdiri di sampingku langsung mengernyit. "Bu?" "Iya?" "Alea baru lahir."
Tolong jangan bicara seperti itu. Bu Endang menghela napas. Ibu cuma bilang kenyataan. Keluarga kita butuh anak laki-laki. Arga menggeleng pelan. Keluarga kita butuh anak yang sehat. Bukan soal laki-laki atau perempuan. Namun Bu Endang hanya diam. Beliau bahkan tidak meminta menggendong Alea. Ia hanya melihat sekilas, lalu duduk sambil memainkan ponselnya. Aku merasakan dadaku sesak. Tak lama kemudian beberapa saudara datang menjenguk. Begitu melihat Alea, mereka langsung tersenyum. Masya Allah, cantik sekali. Mirip ibunya. Semua bergantian menggendong Alea. Kecuali Bu Endang. Beliau tetap duduk di sudut ruangan tanpa sedikit pun menunjukkan keinginan mendekati cucunya. Pemandangan itu membuatku hampir menangis. Malam harinya, setelah semua tamu pulang, aku berkata kepada Arga, "Mas, iya, apa ibu benar-benar kecewa?" Arga menggenggam tanganku. "Jangan dipikirkan. Nanti juga ibu berubah." Aku mencoba mempercayai ucapan suamiku. Karena aku juga ingin percaya, tidak mungkin seorang nenek membenci cucunya sendiri. Seminggu kemudian aku dan Alea pulang ke rumah. Para tetangga datang membawa hadiah. Rumah menjadi ramai. Semua orang ingin melihat bayi kecil kami. Namun sejak hari pertama kepulangan kami, Bu Endang hampir tidak pernah masuk ke rumah. Kalaupun datang, beliau hanya berbicara dengan Arga. Tidak pernah bertanya bagaimana keadaanku. Tidak pernah bertanya bagaimana Alea. Suatu pagi aku sedang menjemur pakaian. Alea tertidur di ayunan bayi. Bu Endang lewat di depan rumah. Aku tersenyum. "Bu?" Beliau menoleh. "Iya, Alea lagi tidur. Mau lihat?" Beliau hanya menjawab singkat. "Nggak usah." Lalu berjalan pergi. Aku berdiri mematung. Air mataku perlahan jatuh. Hari-hari berikutnya tidak banyak berubah. Kalau Alea menangis, Bu Endang justru berkata, "Makanya cepat punya anak laki-laki. Supaya ada penerus." Setiap kali mendengar kalimat itu, aku hanya memeluk Alea semakin erat. Aku tidak ingin putriku tumbuh dalam perasaan tidak diinginkan. Karena bagiku, ia adalah hadiah terindah yang pernah Allah titipkan. Saat Alea berusia 6 bulan, Arga mendapat bonus dari kantornya. Ia membeli sebuah stroller baru. Warnanya merah muda. Aku sangat senang. Namun ketika Bu Endang melihatnya, beliau kembali berkomentar. "Kalau laki-laki kan lebih enak. Barangnya nanti bisa dipakai turun-temurun." Arga mulai kehilangan kesabaran. "Bu, ibu kenapa selalu membedakan?" Bu Endang menjawab tanpa ragu. "Karena memang laki-laki lebih penting." Kalimat itu membuat suasana langsung hening. Malam itu Arga duduk di samping tempat tidur Alea. Putri kecil kami sedang tertidur sambil memeluk boneka kelinci. Arga mengusap rambutnya pelan. Lalu berkata kepadaku, "Wen, iya, mulai hari ini, jangan pernah biarkan Alea merasa dia kurang berharga." Aku mengangguk sambil menahan tangis. "Aku janji. Kalau dunia tidak menghargainya, kita yang akan menunjukkan bahwa dia adalah anak paling berharga." Aku memeluk Arga. Hari itu kami berjanji akan membesarkan Alea dengan penuh kasih sayang, tanpa membiarkan kata-kata siapapun melukai harga dirinya. Tahun demi tahun berlalu. Alea tumbuh menjadi anak yang ceria. Ia pintar berbicara, rajin belajar, dan sangat sopan kepada semua orang. Lucunya, meski Bu Endang sering bersikap dingin, Alea tetap selalu berlari menghampirinya setiap kali bertemu. "Nenek?" Sambil mengulurkan tangan kecilnya. Namun, Bu Endang hampir tidak pernah membalas pelukan itu. Beliau hanya tersenyum tipis. Lalu berkata, "Main sana." Aku berkali-kali melihat wajah Alea berubah sedih. Meski masih kecil, ia mulai menyadari bahwa neneknya memperlakukannya berbeda. Suatu sore, ketika Alea berusia 5 tahun, ia bertanya kepadaku dengan mata polos. "Bunda." "Iya, sayang. Kenapa nenek nggak pernah peluk Alea?" Pertanyaan sederhana itu membuat dadaku terasa seperti diremas. Aku tidak sanggup langsung menjawab. Aku hanya memeluknya erat. Lalu berkata, "Nenek pasti sayang sama Alea. Hanya saja, nenek belum pandai menunjukkannya." Aku berusaha tersenyum. Namun setelah Alea tertidur malam itu, aku menangis sendirian. Karena aku tahu, yang kukatakan hanyalah penghibur. Sementara kenyataannya, Bu Endang memang belum bisa menerima cucunya hanya karena Alea terlahir sebagai seorang perempuan. Dan aku sama sekali tidak menyangka, beberapa tahun kemudian, Alea akan melakukan sesuatu yang mengubah hati Bu Endang untuk selamanya.
Waktu terus berjalan. Tanpa terasa, Alea sudah duduk di bangku sekolah dasar. Ia tumbuh menjadi anak yang ceria, cerdas, dan penuh rasa ingin tahu. Setiap pagi, ia bangun lebih awal tanpa harus dibangunkan. Merapikan tempat tidurnya sendiri. Lalu membantu aku menyiapkan meja makan. Melihatnya tumbuh menjadi anak yang mandiri membuatku selalu bersyukur. Meski sejak kecil ia tidak pernah benar-benar merasakan kasih sayang dari neneknya. Suatu pagi, saat sedang sarapan, Alea bertanya kepada Arga. Ayah, iya, sayang? Kalau Alea dapat nilai bagus, ayah senang. Arga tersenyum lebar. Tentu saja. Kalau Alea juara, ayah makin bangga. Alea tersenyum riang. Berarti Alea harus belajar lebih rajin. Aku dan Arga saling berpandangan sambil tersenyum. Kami tahu, putri kami selalu ingin membuat orang tuanya bangga. Sejak masuk sekolah, Alea memang menunjukkan kemampuan yang luar biasa. Ia sangat cepat memahami pelajaran. Guru-gurunya sering memuji kedisiplinannya. Tidak hanya pintar, Alea juga senang membantu teman-temannya yang kesulitan belajar. Bahkan beberapa kali ia rela tidak bermain saat istirahat demi menemani temannya yang belum selesai mengerjakan tugas. Ketika mendengar cerita itu dari wali kelasnya, hatiku hampir menangis. Aku merasa semua doa kami mulai dijawab. Namun di rumah, sikap Bu Endang masih belum banyak berubah. Kalau datang berkunjung, beliau lebih sering berbicara dengan Arga. Sesekali bertanya tentang pekerjaan, tentang kondisi rumah. Tetapi hampir tidak pernah mengajak Alea berbicara. Padahal setiap kali mendengar suara motor neneknya masuk ke halaman, Alea selalu berlari keluar. Nenek, dengan wajah penuh harapan. Namun yang ia dapat hanya senyum singkat. Lalu Bu Endang berkata, nanti saja. Dan masuk ke rumah. Aku berkali-kali melihat senyum Alea perlahan menghilang. Suatu malam sebelum tidur, Alea kembali bertanya, Bunda, iya? Apa Alea nakal? Aku langsung memeluknya. Kenapa bilang begitu? Soalnya, nenek nggak pernah sayang sama Alea. Air mataku langsung menggenang. Aku mengusap rambutnya perlahan. Enggak, sayang. Alea anak baik. Kalau begitu, kenapa nenek nggak pernah peluk Alea? Aku terdiam cukup lama, lalu menjawab sambil tersenyum. Ada orang yang butuh waktu lebih lama untuk menunjukkan rasa sayangnya. Aku tidak ingin Alea tumbuh dengan kebencian. Aku ingin ia tetap menjadi anak yang berhati lembut. Hari berganti bulan. Bulan berganti tahun. Alea kini duduk di kelas 5 SD. Suatu hari, sekolahnya mengadakan Olimpiade Sains tingkat kabupaten. Ratusan siswa ikut berkompetisi. Alea menjadi salah satu peserta yang mewakili sekolahnya. Sejak pengumuman itu, ia belajar setiap malam. Aku sering menemani. Arga membantu mengerjakan soal-soal latihan. Kami tidak pernah memaksanya menjadi juara. Kami hanya ingin ia menikmati proses belajar. Hari perlombaan akhirnya tiba. Aku dan Arga mengantar Alea ke sekolah. Sebelum turun dari mobil, Arga memegang bahunya. Ingat, menang atau kalah, ayah tetap bangga. Alea tersenyum. Iya, ya. Ia lalu masuk ke ruang lomba dengan langkah penuh semangat. Aku menggenggam tangan Arga. Kami hanya bisa berdoa. Seminggu kemudian, hasil lomba diumumkan. Pagi itu kepala sekolah meneleponku. Bu Twin. Iya, Pak. Selamat. Alea menjadi juara 1 tingkat kabupaten. Aku menutup mulutku menahan tangis. Begitu telepon ditutup, aku langsung memeluk Arga. Kita berhasil, Mas. Arga ikut menangis bahagia. Hari itu rumah kami dipenuhi rasa syukur. Prestasi Alea segera menjadi pembicaraan warga. Banyak tetangga datang mengucapkan selamat. Mereka membawa buah tangan. Bahkan ketua RT memasang ucapan selamat di papan pengumuman lingkungan. Lucunya, orang yang selama ini paling sering berharap cucu laki-laki, masih belum menunjukkan kebanggaannya. Bu Endang hanya berkata singkat, bagus. Lalu kembali masuk ke rumah. Aku tidak kecewa lagi. Aku sudah terbiasa. Beberapa bulan setelah kemenangan itu, Alea kembali menorehkan prestasi. Kali ini ia terpilih mewakili kabupaten untuk mengikuti lomba tingkat provinsi. Nama Alea mulai dimuat di koran lokal. Foto kecilnya bahkan muncul di media sosial sekolah. Tetangga-tetangga mulai berkata, Bu Endang pasti bangga punya cucu seperti Alea. Namun kenyataannya, beliau tetap bersikap dingin. Seolah semua prestasi itu tidak berarti. Aku mulai sadar. Masalahnya bukan karena Alea kurang hebat, tetapi karena di mata Bu Endang,
Alea tetap seorang anak perempuan. Sampai suatu sore, kami menerima telepon yang membuat seluruh keluarga panik. Bu Endang mendadak pingsan di rumah setelah tekanan darahnya naik drastis. Beliau segera dilarikan ke rumah sakit. Tanpa berpikir panjang, aku, Arga, dan Alea langsung menyusul. Aku tidak tahu bahwa di rumah sakit itulah akan terjadi sebuah peristiwa yang perlahan meluluhkan hati Bu Endang. Dan semuanya berawal dari tindakan sederhana seorang cucu perempuan yang selama ini tidak pernah benar-benar diterima. Begitu mendapat kabar Bu Endang dilarikan ke rumah sakit, kami langsung berangkat. Sepanjang perjalanan, Arga hampir tidak berbicara. Tangannya menggenggam setir begitu erat. Aku tahu, di balik sikap tegasnya selama ini, Arga tetap sangat menyayangi ibunya. Sedangkan di kursi belakang, Alea terus bertanya dengan wajah cemas. Bunda? Iya, sayang? Nenek kenapa? Aku menoleh sambil tersenyum menenangkan. Nenek lagi sakit. Kita doakannya, semoga cepat sembuh. Alea langsung mengangguk, lalu menangkupkan kedua tangannya. Ya, semoga nenek cepat sehat. Mendengar doa polos itu, mataku langsung terasa hangat. Padahal, anak kecil itu tidak pernah benar-benar merasakan kasih sayang dari neneknya. Namun sedikitpun ia tidak menyimpan kebencian. Sesampainya di rumah sakit, kami melihat Bu Endang sudah berada di ruang perawatan. Dokter mengatakan tekanan darahnya melonjak sangat tinggi akibat kelelahan dan stres. Beliau harus dirawat beberapa hari. Arga langsung masuk ke kamar. Aku mengikutinya. Sedangkan Alea berjalan pelan di belakang kami. Bu Endang membuka matanya perlahan. Saat melihat Arga, beliau tersenyum tipis. Kamu datang. Iya, Bu. Gimana sekarang? Sudah agak enakan. Aku mendekat. Bu, semoga cepat sembuh. Beliau mengangguk singkat, namun yang membuatku terdiam, tatapan beliau langsung berpindah ke arah lain. Seolah Alea tidak berada di sana. Alea berdiri di dekat pintu sambil memegang kantong berisi buah. Ia tampak ragu-ragu, lalu berjalan mendekat. Nenek. Bu Endang menoleh. Alea bawain apel. Anak kecil itu mengulurkan kantong plastik dengan kedua tangannya. Bu Endang menerimanya. Taruh saja di meja. Hanya itu. Tidak ada senyum. Tidak ada ucapan terima kasih. Tidak ada belayan di kepala Alea. Aku melihat wajah putriku sedikit berubah. Namun ia tetap tersenyum. Iya, Nek. Hari itu kami bergantian menjaga Bu Endang. Saat Arga pulang sebentar mengambil pakaian, aku pergi membeli makan malam. Yang tinggal di kamar hanya Bu Endang dan Alea. Ketika aku kembali sekitar 20 menit kemudian, aku melihat pemandangan yang membuatku hampir menangis. Alea sedang mengipas-ngipas neneknya menggunakan majalah. Dengan sabar, tanpa diminta. Nek, panas ya? Nanti Alea kipasin. Bu Endang hanya diam. Namun beliau juga tidak menyuruh Alea berhenti. Malam semakin larut. Aku menyuruh Alea pulang bersama ayahnya. Namun ia menggeleng. Bunda, Alea mau temenin nenek. Nanti nenek kesepian. Aku memeluknya. Sayang, nanti kamu capek. Enggak apa-apa. Alea sayang nenek. Kalimat sederhana itu membuat beberapa keluarga pasien yang berada di ruangan yang sama ikut tersenyum. Sementara Bu Endang masih memilih memejamkan mata. Entah benar-benar tidur, atau sedang menahan sesuatu di dalam hatinya. Keesokan paginya, kondisi Bu Endang sedikit membaik. Namun dokter meminta beliau tetap banyak beristirahat. Saat aku sedang mengurus administrasi, Arga membeli sarapan. Yang kembali menemani Bu Endang hanyalah Alea. Seorang perawat yang masuk ke kamar tersenyum melihat mereka. Wah, cucunya perhatian sekali. Alea langsung menjawab polos. Nenek harus cepat sembuh. Supaya nanti bisa jalan-jalan lagi. Perawat itu tersenyum. Kamu sayang sama nenek? Alea mengangguk cepat. Sayang. Nenek juga sayang sama kamu ya? Alea terdiam beberapa detik, lalu menjawab sambil tersenyum kecil. Iya, walaupun nenek belum pernah bilang. Jawaban itu membuat perawat terdiam. Sementara Bu Endang yang mendengarnya perlahan membuka mata. Untuk pertama kalinya, aku melihat tatapan beliau berubah, bukan lagi dingin, melainkan penuh kebingungan. Seolah baru menyadari sesuatu. Siang harinya, dokter datang melakukan pemeriksaan. Beliau menjelaskan bahwa Bu Endang harus menjaga pola makan dan menghindari stres. Setelah dokter pergi, Bu Endang tampak termenung. Matanya beberapa kali mengarah ke Alea yang sedang duduk di pojok ruangan sambil menggambar. Alea menggambar seorang nenek yang sedang menggandeng cucunya.
Di bawah gambar itu tertulis dengan huruf yang masih sedikit berantakan. Alea sayang nenek. Aku melihat Bu Endang membaca tulisan itu berkali-kali. Beliau lalu menoleh ke arahku, seolah ingin mengatakan sesuatu. Namun kata-kata itu tidak pernah keluar. Malamnya, sebelum pulang, Alea berjalan ke sisi tempat tidur. Nek. Iya? Besok Alea datang lagi ya? Bu Endang mengangguk pelan. Alea kemudian tersenyum lebar. Lekas sembuh ya, Nek. Lalu, tanpa ragu sedikit pun, Alea mencium tangan dan kening neneknya. Padahal selama bertahun-tahun, ia hampir tidak pernah menerima pelukan. Tidak pernah menerima belayan. Namun ia tetap memberikan kasih sayang tanpa syarat. Setelah Alea keluar dari ruangan, aku melihat sesuatu yang belum pernah kulihat sebelumnya. Setetes air mata perlahan mengalir di pipi Bu Endang. Dan saat itulah, aku mulai yakin, hati yang selama bertahun-tahun begitu keras, akhirnya mulai retak oleh ketulusan seorang cucu perempuan. Keesokan paginya, aku datang lebih awal ke rumah sakit. Kubawa semangkuk bubur hangat yang dimasak sendiri di rumah. Saat membuka pintu kamar perawatan, aku melihat Bu Endang sudah duduk di tempat tidur. Beliau tampak lebih segar dibandingkan hari sebelumnya. Namun tatapannya terlihat jauh lebih tenang. Tidak lagi sekeras dulu. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam. Aku meletakkan termos makanan di meja. Lapar, Bu? Beliau mengangguk pelan. Iya. Untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun menjadi menantunya. Nada suara Bu Endang terdengar begitu lembut kepadaku. Tak lama kemudian Arga datang bersama Alea. Begitu melihat neneknya sudah bisa duduk, Alea langsung berlari kecil. Nah? Wah, nenek udah sehat? Bu Endang menatap cucunya. Kali ini, beliau tidak memalingkan wajah. Beliau hanya memperhatikan Alea beberapa saat. Seolah sedang melihat sesuatu yang selama ini tidak pernah benar-benar ia lihat. Alea mengeluarkan sebuah kantong kecil dari tas sekolahnya. Nek, Alea bawain sesuatu. Apa itu? Coba buka. Bu Endang membukanya perlahan. Di dalamnya ada gelang kecil dari manik-manik warna-warni. Tidak mahal, bahkan bentuknya sedikit tidak rapi, karena dibuat sendiri oleh tangan anak kecil. Alea bikin waktu pelajaran prakarya. Ini buat nenek. Bu Endang memegang gelang itu. Tangannya sedikit bergetar. Kenapa buat nenek? Alea tersenyum polos. Soalnya Alea pengen nenek senang. Ruangan kembali hening. Beberapa detik kemudian, tanpa ada yang menyangka, Bu Endang perlahan memakai gelang itu di pergelangan tangannya. Lalu menatap Alea. Terima kasih. Itulah ucapan terima kasih pertama yang kudengar beliau berikan kepada cucunya. Wajah Alea langsung berseri-seri. Ben, nenek suka hadiahnya. Aku hanya tersenyum sambil mengangguk. Namun di sudut mataku, kulihat Bu Endang diam-diam mengusap air matanya. Siang harinya, dokter memperbolehkan Bu Endang berjalan sebentar di koridor rumah sakit. Arga membantu mendorong kursi roda. Aku berjalan di sampingnya. Sedangkan Alea terus menggenggam tangan neneknya. Sesekali ia bercerita tentang sekolah, tentang teman-temannya, tentang cita-citanya yang ingin menjadi dokter agar bisa mengobati banyak orang. Bu Endang mendengarkan dengan saksama. Senyum kecil mulai muncul di wajahnya. Saat melewati taman rumah sakit, Alea berhenti. Nek. Iya? Nanti kalau Alea sudah jadi dokter, nenek nggak boleh takut lagi kalau sakit. Alea yang obatin. Kalimat polos itu membuat Bu Endang menundukkan kepala. Air matanya kembali menetes. Beliau langsung memegang tangan kecil Alea lebih erat. Aku melihat bibirnya bergetar. Seolah ada ribuan kata yang ingin diucapkan. Namun semuanya tertahan di tenggorokan. Malamnya, setelah Alea pulang bersama Arga, aku masih menemani Bu Endang. Beliau tiba-tiba berkata pelan. Queen. Aku menoleh. Iya, Bu. Selama ini, Ibu jahat ya sama Alea. Aku terdiam. Beliau melanjutkan dengan suara bergetar. Padahal, dia nggak pernah sekalipun membalas kebencian ibu. Air mata Bu Endang jatuh semakin deras. Aku tidak menjawab. Aku membiarkan beliau mengeluarkan semua perasaan yang selama ini dipendam. Ibu selalu berpikir, kalau cucu laki-laki lebih berharga. Tapi sekarang, ibu malu. Anak yang selama ini ibu abaikan, justru yang paling tulus menjaga ibu. Aku ikut menitikkan air mata. Bukan karena ingin menyalahkannya, tetapi karena akhirnya, beliau mulai menyadari kesalahannya. Aku menggenggam tangan Bu Endang. Bu, iya, belum terlambat.
Maksudnya? Alea masih kecil. Dia hanya ingin punya seorang nenek. Tidak pernah meminta lebih. Bu Endang menangis semakin keras. Apa? Dia masih mau menerima ibu. Aku tersenyum. Kalau soal itu, saya yakin. Karena Alea tidak pernah berhenti menyayangi ibu. Keesokan paginya, dokter mengizinkan Bu Endang pulang. Sebelum meninggalkan rumah sakit, beliau berkali-kali melihat gelang buatan Alea yang masih melingkar di tangannya. Beliau tidak mau melepaskannya. Katanya, ini hadiah paling berharga yang pernah ibu terima. Aku tersenyum. Namun aku belum tahu bahwa sesampainya di rumah, Bu Endang akan melakukan sesuatu yang membuat seluruh keluarga menangis. Sesuatu yang telah bertahun-tahun ditunggu oleh Alea. Sebuah pelukan yang akhirnya diberikan kepada cucu perempuan yang dulu pernah beliau tolak. Perjalanan pulang dari rumah sakit terasa jauh berbeda. Di dalam mobil, Bu Endang duduk di kursi belakang bersama Alea. Selama bertahun-tahun, beliau selalu memilih duduk sendiri. Namun hari itu, tanpa diminta, beliau berkata, "Allah, iya, Nek." Duduk di samping nenek. Wajah Alea langsung berbinar. Ia segera berpindah tempat, lalu duduk rapat di samping neneknya. Aku yang melihat dari kaca spion hanya bisa tersenyum sambil menahan haru. Perubahan kecil itu terasa begitu besar. Sesampainya di rumah, beberapa tetangga datang menjenguk. Mereka senang melihat kondisi Bu Endang sudah jauh membaik. Alhamdulillah, Bu Endang sudah sehat. Iya. Terima kasih. Saat para tetangga sedang mengobrol, Alea masuk ke dapur. Ia mengambil segelas air hangat, lalu membawanya perlahan ke ruang tamu. "Nek, ini minum dulu." Bu Endang menerima gelas itu dengan kedua tangan. "Terima kasih, Nak." Kata "Nak" membuat semua orang yang mendengar langsung menoleh. Karena selama ini, Bu Endang hampir tidak pernah menyapa Alea dengan penuh kasih. Alea sendiri hanya tersenyum malu. Hari-hari berikutnya, Bu Endang mulai sering datang ke rumah kami. Bukan lagi untuk mengkritik, melainkan untuk menghabiskan waktu bersama cucunya. Beliau menemani Alea belajar, mengajari membuat kue tradisional, menceritakan kisah masa kecil Arga. Setiap kali mendengar tawa mereka dari dapur, hatiku terasa hangat. Aku sering berpikir, andai saja semua ini terjadi lebih awal. Namun aku memilih bersyukur, karena perubahan itu akhirnya benar-benar datang. Suatu sore, sekolah Alea mengadakan acara penghargaan bagi siswa berprestasi. Sebagai juara tingkat provinsi, Alea diminta naik ke atas panggung menerima piala. Aku dan Arga duduk di barisan depan. Tak lama kemudian, Bu Endang datang. Beliau mengenakan kebaya sederhana berwarna biru muda. Di tangannya masih melingkar gelang manik-manik buatan Alea. Beliau tidak pernah melepasnya sejak keluar dari rumah sakit. Saat nama Alea dipanggil, seluruh ruangan bertepuk tangan. Putri kecil kami berjalan ke atas panggung dengan percaya diri. Setelah menerima piala, pembawa acara bertanya, siapa yang paling ingin kamu ucapkan terima kasih hari ini?" Alea memegang mikrofon kecil itu dengan kedua tangan. Lalu tersenyum. "Untuk ayah." "Untuk bunda." Semua tersenyum. Namun Alea belum selesai. "Dan untuk nenek." Bu Endang langsung menutup mulutnya. Air matanya mengalir tanpa bisa ditahan. "Alea sayang nenek." "Makasih karena sekarang nenek sering peluk Alea." Ruangan mendadak sunyi. Banyak orang ikut mengusap air mata. Begitu acara selesai, Alea berlari turun dari panggung. "Nek." Tanpa ragu sedikit pun, Bu Endang membuka kedua tangannya lebar-lebar. Lalu, untuk pertama kalinya sejak Alea lahir, beliau memeluk cucunya erat. Sangat erat. Seolah takut kehilangan. Sambil menangis terseduh-seduh, Bu Endang berkata, "Maafkan nenek." Maaf karena selama ini nenek buta." Alea membalas pelukan itu dengan senyum. "Nggak apa-apa, Nek." Alea nggak marah. Kalimat polos itu membuat tangis Bu Endang semakin pecah. Di hadapan aku dan Arga, Bu Endang kemudian berkata dengan suara bergetar, "Twin?" "Iya, Bu. Ibu juga minta maaf sama kamu. Dari awal, ibu sudah menyakiti hati kamu. Hanya karena cucumu perempuan." Beliau menangis sambil menggenggam tanganku. "Aku sudah memaafkan ibu." Jawabku pelan. "Yang penting, mulai hari ini kita jadi keluarga yang saling menyayangi." Arga ikut memeluk kami. Untuk pertama kalinya sejak kami menikah, kami benar-benar merasa menjadi satu keluarga. Sejak hari itu, Bu Endang berubah sepenuhnya.
Beliau tidak pernah lagi membedakan laki-laki dan perempuan. Setiap ada tetangga yang berkata, "Sayangnya, cuma punya anak perempuan." Bu Endang justru tersenyum bangga. Lalu menjawab, "Jangan pernah meremehkan anak perempuan. Cucu saya perempuan. Tapi dialah kebanggaan terbesar dalam hidup saya." Setiap kali mendengar kalimat itu, hatiku selalu dipenuhi rasa syukur. Aku akhirnya belajar satu hal yang sangat berharga. Bukan jenis kelamin yang menentukan nilai seorang anak, melainkan akhlak, kasih sayang, dan ketulusannya. Anak perempuan bukanlah beban. Bukan pula pilihan kedua. Mereka bisa menjadi kebanggaan keluarga, penjaga orang tua, penyejuk hati, bahkan menjadi alasan seseorang berubah menjadi pribadi yang lebih baik. Dan Bu Endang membuktikannya sendiri. Perempuan kecil yang dulu pernah ia tolak, justru menjadi orang yang paling tulus menggenggam tangannya saat ia lemah. Karena kasih sayang yang tulus selalu memiliki kekuatan untuk meluluhkan hati yang paling keras sekalipun.